Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pendengar setia radio Roja TV, ya, juga radio Roja baik yang di Cilengsi maupun radio Roja Bogor. Ya, juga para pendengar setia radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM di Kendari. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia dalam lanjutan kajian kita yang sangat bermanfaat, insyaallah, membahas tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu. Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu. Ilmu, keutamaan dan kemuliaannya, yang merupakan petikan dari pembahasan kitab Miftahu Dari Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Baik, saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di segi yang ke-37, As-Sabi' wa Thalathun, hadis yang panjang yang kita telah baca, penjelasan kalimat demi kalimat, ya, yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam pembahasan yang sangat berfaedah ini. Terakhir kemarin kita bahas mengenai makna firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Naml, ya, wa waritha Sulaimanu Dawuda, dan Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Ini adalah warisan kemuliaan, warisan ilmu, warisan kenabian, warisan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka alaihi salatu wasalam. Jadi para nabi dan para rasul tidak mewariskan harta, tidak uang emas, tidak juga perak. Yang mereka wariskan adalah kemuliaan ilmu, karena itulah kemuliaan yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian pula dikatakan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa kadzalika qaulu Zakaria alaihi salatu wassalam. Sama dengan ucapannya Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam tentang warisan, meminta ahli waris. Ya, yang disebutkan di dalam surat Maryam ayat ke-5 dan ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'akira fahabli min ladunka waliyyan yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radhiya. Sungguhnya aku mengkhawatirkan ya, mengkhawatirkan wali-wali atau anggota keluargaku yang setelahku nanti, dan istriku adalah seorang yang tidak punya keturunan, maka berikanlah dari sisimu bagiku seorang wali, seorang penerus, yakni seorang anak, yang dia akan mewarisiku dan mewarisi keluarga Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam, dan jadikanlah penerusku ini ya Allah orang yang engkau ridhai. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang diminta juga oleh Nabi Zakaria di sini adalah pewaris yang mewarisi dalam hal ilmu, bukan mewarisi harta. Karena para nabi tidak meninggalkan uang emas dan tidak juga uang perak, tidak meninggalkan harta. Fahadha mirathul ilmi wan nubuwati wa da'wati ilallahi. Maka ini maksudnya adalah warisan ilmu, warisan kenabian, warisan dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Wa illa fala yudhannu bi nabiyyin karimin annahu yakhafu usbatahu an yarithuhu malahu fayas'alullaha al-'azima waladan yamna'uhum mirathahu wa yakunu ahaqqa bihi minhum. Karena tidak mungkin kita akan menyangka kepada seorang nabi yang mulia seperti Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam bahwa dia mengkhawatirkan anggota keluarganya akan mewariskan hartanya, akan mewarisi hartanya. Mungkinkah Nabi seperti itu? Ya, dia tidak ingin anggota keluarganya yang mewarisi hartanya.
Maka akhirnya dia meminta kepada Allah seorang anak supaya menghalangi keluarganya dari warisannya, sehingga anak ini yang lebih berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Mungkinkah Nabi punya sifat tamak dan rakus seperti ini? Kan tidak mungkin. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa qad nazzahallahu anbiya'ahu wa rusulahu an hadza wa amthalihi. Allah Subhanahu wa taala mensucikan para nabi dan rasulnya alaihi wassalatu wassalam dari sifat seperti ini dan yang semisalnya. Sifat tamak ya atau kikir. Ini tidak pantas ada pada orang yang soleh, apalagi nabi yang mulia alaihi wassalatu wassalam. Apalagi seorang nabi dan seorang rasul yang mulia alaihi wassalatu wassalam. Nah, jadi ini jelas menjelaskan ya, ini terang sekali menjelaskan makna sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita baca hadisnya, kalimatnya di pertemuan yang lalu. Innal anbiya alam yuwarrithu dinaron wala dirhaman wa innama warrathu al-ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi alaihi wassalatu wassalam tidak mewariskan emas maupun perak, yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil bagian yang sempurna. Jadi, para nabi alaihi wassalatu wassalam, ya, dari ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan warisan juga yang mereka minta kepada Allah, agar dimudahkan ada yang meneruskan mereka. Dalam hal ini, dari anak-anak keturunan mereka adalah warisan kenabian, warisan ilmu, warisan dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Fabu'dan liman harrafa kitaballahi wa raddahu ala rasulihi wa radda ala rasulihi kalamahu wa nasabal anbiya'a ila ma hum abriya'u munazzahuna anhu walhamdulillahi ala taufiqihi wa hidayatih. Maka jauhlah, sangat jauh dari rahmat Allah ya, bagi seorang yang menyelewengkan kalimat, menyelewengkan makna dari kitabullah Al-Quran dan menolak ya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta menisbatkan para nabi kepada perkara yang buruk yang mereka berlepas diri darinya dan Allah telah mensucikan mereka darinya. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik dan hidayahnya. Ini menggambarkan kepada kita tentang pentingnya kita merujuk kepada tafsiran para ulama, karena kalau kita menafsirkan ayat-ayat tadi dengan pemikiran kita sendiri, kita akan menyangka ini adalah warisan harta yang kita ketahui tidak mungkin para nabi dan para rasul ya memiliki sifat yang sangat rakus terhadap harta, sebagaimana kalau kita menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan penafsiran yang hanya berdasarkan pemahaman kita, tidak merujuk kepada pernyataan atau penjelasan para ulama ahli tafsir, para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Nah, selanjutnya kita masih lanjutkan hadis ini, hadis yang panjang ini. Wa qauluhu, kemudian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil warisan ini, warisan dari para nabi ini, berarti dia telah mengambil bagian yang sangat besar, sangat banyak. Bagian yang sempurna. Ini bagian yang tidak akan pernah habis. Bagian yang balasannya kekal abadi. Ketika bagian-bagian dunia semua habis, maka bagian dari warisan ilmu tidak akan pernah habis, karena dia kekal, karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karunia-Nya adalah karunia yang kekal abadi di akhirat nanti. Nah, taib. Kata Ibnu Qayyim ketika menjelaskan makna potongan hadis di akhir ini, potongan hadis Rasulullah SAW ini, a'zamul hududhi wa ajdaha ma nafa'al abda wa dama naf'uhu lahu. Ingat, kata beliau, sebesar-besar bagian, sebesar-besar keberuntungan, dan yang paling bermanfaat adalah yang memberikan faedah bagi seorang hamba, dan faedahnya itu kekal, terus menerus, tidak berakhir dengan berakhirnya dunia. Faedahnya itu kontinu, terus dirasakannya dunia akhirat. Laisa hadza illa wa laisa hadza illa hadzuhu minal ilmi wad din. Dan ini tidak mungkin ya, bagian ini tidak mungkin didapatkan kecuali bagian yang berupa ilmu dan kebaikan agama.
Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan agama ini balasannya adalah kemuliaan dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini sebagai jalan untuk mencapai keridhaannya. Yang keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk kenikmatan tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni surga pada hari kiamat nanti. Fahuwal hadzu daimun nafi'ul ladzi idzan qata'atil hududu li arbabiha fahuwa mausulun lahu abadal abidin. Inilah bagian yang kekal dan terus bermanfaat, yang ketika bagian-bagian dunia lainnya telah terputus dari pemiliknya, karena akan habis, fana, entah pemiliknya mati kemudian habis harta tersebut, atau hartanya hancur, atau kedudukannya hilang ketika orangnya masih ada, masih hidup. Yang jelas terputus bagian-bagian dari dunia tersebut dari pemiliknya, tapi bagian ilmu dan bagian agama ini terus bersambung bagi pemiliknya selama-lamanya, kekal abadi selama-lamanya. Kita ingat, segala sesuatu yang merupakan pengantar manusia untuk mencapai keridhaan Allah, untuk meraih keutamaan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dia akan kekal dengan kekalnya wajah Allah. Ini pernyataan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir beliau ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan binasa, semua akan hancur. Umurnya terbatas, akan terputus pada waktunya, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang ditujukan untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, meraih kenikmatan bertemu dan memandang wajah Allah, dia akan kekal dengan kekalnya wajah Allah. Ini juga makna firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang terkenal di surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan fana, akan habis, akan hancur, dan yang akan kekal adalah wajah Rabbmu, wajah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, wa dzalika li'annahu mausulun bil hayy alladzi la yamut. Falidzalika la yanqati'u wa la yafut. Wasairul hududhi tu'damu wa tatalasha bitalashi muta'alliqatiha. Hal ini dikarenakan ya, bagian ilmu dan bagian agama ini berhubungan atau bersambung langsung atau berhubungan dengan Al-Hayy, yang maha hidup, Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan mati selama-lamanya, yang kekal abadi selama-lamanya. Oleh karena itu bagian ilmu ini tidak akan pernah terputus dan tidak akan habis, tidak akan hilang. Sementara bagian-bagian dari urusan dunia yang lainnya ini yang akan hilang. Tu'dam. Ini yang akan habis, yang akan terputus seiring dengan terputusnya muta'alliqatiha. Ya, terputusnya muta'alliqatiha, hal-hal yang berhubungan dengannya dari urusan dunia. Kalau sudah hancur ya hancur, habis, pasti ada usianya semua yang ada di dunia ini, ya. Baik itu orangnya maupun harta yang dimilikinya atau kedudukan yang selama ini menjadi kemuliaan bagi dirinya. Nah, ini akan hancur. Ya, makanya kita ketahui amal-amal yang kita kerjakan sesuai dengan ilmu dan ikhlas. Kenapa dia balasannya kekal di akhirat? Karena amal ini ditujukan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal-amal yang tujuannya semata-mata karena dunia, apa nasibnya? Ya, wa habita ma sana'u fiha, gugur amal-amalnya, binasa. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sia amal-amal yang dikerjakan sebanyak apapun kalau tidak ikhlas karena niatnya untuk dunia yang akan fana, maka dia nasibnya akan fana sebagaimana tujuan ditujukannya amal tersebut. Dibawakan di sini dalilnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana makna firman Allah di surat Al-Furqan ayat ke-23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. Dan kami hadapi amal-amal yang mereka kerjakan sewaktu di dunia, lalu kami jadikan amal-amal itu seperti haba, debu-debu yang berhamburan, yang berserakan. Artinya tidak ada nilainya.
tidak bisa mendapatkan hasil. Dia dinyatakan gugur dan berhamburan, binasa, sia-sia. Ya. Surah Al-Furqan ayat ke-23, fa innal ghayata lamma kanat munqati'atan zailatan tabi'atha a'maluhum. Karena tujuannya, niat dari amalnya adalah sesuatu yang akan terputus, yang akan hilang, maka amalnya pun akan mengikuti nasib dari niat atau tujuannya itu. Nasib amalnya pun akan mengikuti niat atau tujuannya. Fanqata'at anhum ahwaja ma yakunul amilu ila amalihi. Maka terputuslah amal itu, ya, di saat-saat orang yang telah mengamalkannya sedang sangat butuh dengan amal tersebut. Bagaimana mungkin tidak butuh pada hari kiamat ketika dia menghadapi ancaman azab Allah Subhanahu wa taala, dia bergantung kepada amal yang dilakukannya. Ternyata amalnya seperti debu yang berhamburan. Akhirnya dia mendapatkan balasan yang tidak seperti persangkaannya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Tampaklah di hadapan mereka balasan dari sisi Allah yang mereka tidak perhitungkan sebelumnya. Ini nasibnya amal-amal yang dibangun tidak di atas iman, tidak di atas akidah yang benar, tidak di atas ikhlas. Maka wahai kaum muslimin rahimakumullah, ingat, belajar tentang iman, belajar meluruskan akidah, belajar tentang hal-hal yang memudahkan kita memurnikan tauhid dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari sebab-sebab yang menjauhkan kita dari kesyirikan. Ini yang akan menjadikan amal kita bernilai meskipun sedikit. Daripada nanti terjadi seperti apa yang disebutkan di ayat ini, amal-amal yang kelihatannya banyak tapi dijadikan debu-debu yang berhamburan, tidak ada nilainya. Yang saat itu hamba sedang butuh-butuhnya kepada amal tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, utamanya hal-hal yang bisa menggugurkan atau membatalkan amal, yang ini kebanyakannya kembali kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan, keikhlasan, karena tadi kaidahnya bahwasanya nasib satu amalan itu tergantung dari muta'alliqatiha atau muta'allaqatiha. Tergantung dari hal-hal yang berkaitan dengannya, tergantung dari niatnya. Niatnya untuk yang kekal abadi, maka dia akan kekal dengan kekalnya, dengan kekal yang Allah Subhanahu wa taala jadikan padanya. Tapi kalau niatnya adalah untuk sesuatu yang hilang dan terputus, ya dia akan hilang dan terputus ketika hal-hal yang berkaitan dengannya juga hilang dan terputus. Na'udzubillah min dzalik. Nah, baik. Wa hadhihi al-musibatu allati la tujbaru iyadzan billahi wasti'anatan bihi waftiqaran wa tawakkulan alaihi wala haula wala quwata illa billah. Maka inilah musibah yang tidak akan bisa ditambal, karena tidak ada lagi penyesalan setelah itu. Dia baru mengetahui ternyata amalnya sia-sia setelah di akhirat, setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena sewaktu di dunia dia tidak mempersiapkan diri, dia tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan dari Allah tentang nasib amal-amal yang tidak dibangun di atas akidah yang benar, di atas tauhid, di atas pemahaman yang benar. Nah, iyadzan billah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan. Wasti'anatan bihi, dan kita selalu mohon pertolongannya, ya, waftiqaran, dan selalu butuh kepada rahmatnya serta bertawakal kepadanya. Wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari kalimat yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan orang yang mengambil bagian dari ilmu, bagian dari petunjuk yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Baik, selanjutnya wa qauluhu, kemudian juga masih kelanjutan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mautul alimi musibatun la tujbaru wa thulmatun la tusaddu wa najmun tumisa wa mautu qabilatin aisaru min mauti alim. Wafatnya seorang yang berilmu, yang paham ilmu agama dengan pemahaman yang benar, yang menyebarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, pemahaman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian orang yang berilmu seperti ini seorang saja, ini merupakan musibah yang tidak bisa ditambal. Tidak akan bisa kembali baik. Nanti akan ada penjelasan dari ucapan Ali bin Abi Thalib yang semakna dengan ini. Ya.
tentang kematian orang yang berilmu. Mautul alim thulmatun fil Islam. La tushaddu ma ta'aqaba al-lailu wan nahar. Ya. Ini adalah meninggalnya orang yang berilmu adalah kebocoran dalam Islam yang tidak bisa ditambal atau ditutupi selama selama siang dan malam masih berganti, yakni sampai hari kiamat. Ini keadaannya orang yang mati satu orang membuat mati orang lain semua, ibaratnya begitu. Satu mati semua, ya. Sulmatun la tushad, musibah yang tidak akan bisa dihilangkan, kebocoran yang tidak akan bisa ditambal, wa najmun tumis, sama seperti bintang yang hilang cahayanya. Itu kematiannya orang yang berilmu. Wa mautu qabilatin, sedangkan matinya satu kabilah, satu kampung mati. Aisaru, lebih ringan dari matinya seorang yang berilmu. Karena matinya orang yang berilmu cahaya padam. Semua manusia kena akibatnya. Sedangkan kalau matinya satu kampung, kampung yang lain masih banyak yang hidup. Tapi kalau matinya orang yang berilmu, berkampung-kampung yang akan gelap. Satu kota akan menjadi gelap, akan menjadi banyak musibah, ya. Kita sudah sering nukilkan pernyataan dari para ulama, seperti pernyataan Imam Az-Zahabi ketika mensifati kematian beberapa ulama besar di satu zaman tertentu, ya. Wa mithlu haula'i tsalatsah idza khalat madinatun anhum faqad bana ala ahliha naqsu. Seperti orang-orang yang seperti mereka ini, kalau satu negeri kehilangan mereka, maka akan kelihatan banyak keburukan yang akan menimpa negeri tersebut. Subhanallah. Ini adalah kematian orang yang berilmu, merupakan musibah yang tidak akan bisa ditambal. Kematian mereka lebih besar keburukannya dibandingkan kematian orang satu kampung sekaligus. Dari segi manfaat dan cahaya penerangan ilmu yang mereka berikan kepada manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, diterangkan di sini maknanya. Lamma kana salahul wujudi bil ulama'i walaulahum kana an-nasu kal bahaimi bal aswa halan. Kana mautul ali musibatun la yajburuha illa khalafu ghairihi lahu. Karena kebaikan, kemaslahatan atau kebaikan yang ada pada semua makhluk, semua yang ada wujudnya, ya, semua yang ada pada makhluk, ya, kebaikan semua makhluk itu dengan bimbingan para ulama. Kalau bukan karena mereka, manusia itu hidupnya seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk keadaannya. Berarti kematian seorang yang berilmu ini adalah musibah yang tidak akan bisa dihilangkan, tidak akan bisa ditambal, kecuali kalau ada pengganti orang lain yang menggantikan dirinya menyampaikan ilmu agama. Sudah pernah kita terangkan, kematian Rasulullah SAW adalah musibah terbesar bagi umat Islam ini. Bagaimana digambarkan oleh sahabat ketika Nabi SAW wafat, ya, apa yang terjadi di Madinah? Walamma tuwfiya sallallahu alaihi wasallam adzlama minha kullu syai'. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, kami rasakan yang di Madinah semuanya menjadi gelap. Masya Allah, cahaya kenabian adalah cahaya yang paling terang, yang menerangi hati. Biar penerangan buatan manusia, lampu atau yang sejenisnya terang, tapi kalau hatinya gelap, tidak ada. Tidak ada kesenangan padanya. Mungkin justru penerangan itu menjadi sebab keburukan baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Wa aidan, kata beliau, kata Ibnu Qayyim, juga alasan lain, fa innal ulama'a humul ladzina yasusuna al-ibada wal bilada wal mamalika. Fa mautuhum fasadun linidhamil alam. Pertimbangan lain juga, karena para ulama mereka inilah yang harusnya yasusuna al-ibad, membimbing manusia, membimbing negeri dan membimbing kerajaan-kerajaan. Ya, ini membimbing semua manusia, baik rakyat maupun pimpinannya. Harusnya orang yang berilmu, karena kalau tidak, manusia akan sesat. Ya, kita ingat hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari Muslim, keadaan di akhir zaman ketika kehancuran umat ini, bagaimana? Hatta idza lam yabqa alimun atau idza lam yubqi aliman, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Tanda-tanda hari kiamat, keburukan tersebar. Kenapa? Karena kematiannya orang yang berilmu.
sampai ketika Allah tidak menyisakan lagi seorang yang berilmu pun di muka bumi ini, maka manusia pun mengambil tokoh-tokoh yang jahil, tidak faham ilmu agama. Maka mereka ditanya, akhirnya berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat pada dirinya dan menyesatkan orang lain. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Al-Bukhari dan Muslim. Nah, taib. Jadi para ulama mereka itulah yang seharusnya yasusuna, menuntun atau membimbing semua manusia, membimbing negeri-negeri dan semua kerajaan-kerajaan. Ini idealnya harusnya seperti itu. Kalaupun tidak terjadi saat ini karena banyaknya orang-orang awam yang tidak mengenal ilmu yang sesungguhnya sehingga menjadikan rujukan justru orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang sesuai dengan pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman para ulama salaf. Maka ini ukuran ideal yang harusnya diketahui oleh orang-orang yang berilmu yang mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kematian orang yang berilmu adalah fasadun, kerusakan bagi nizamul alam, aturan di alam semesta ini. Makanya musibah terjadi karena apa? Ilmu yang tidak tersebar sehingga tidak ada bimbingan untuk melakukan kebaikan dan tersebarlah perbuatan maksiat. Kerusakan terjadi kan seperti itu. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, musibah di daratan dan di lautan karena perbuatan buruk atau dosa yang dilakukan oleh manusia, tidak kenal ilmu, tidak kenal bimbingan petunjuk yang benar. Supaya Allah menjadikan mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka lakukan supaya mereka mau kembali kepada kebenaran. Makanya kata Imam Ibnu Abul Aliyah, imam dari kalangan tabi'in yang utama, Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah taala, man asallaha fil ardi faqad afsada fiha li'anna salaha as-sama'i wal ardi bit-tha'ah. Barang siapa yang berbuat maksiat di muka bumi ini, berarti dialah yang melakukan kerusakan di muka bumi ini, karena kemaslahatan atau kebaikan langit-langit dan bumi adalah dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walihada la yazalu Allahu yagrisu fi hadha ad-din minhum khalifan an salifin yahfadhu bihim dinahu wa kitabahu wa ibadahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa yagrisu fi hadzal din, menjadikan untuk agama ini dari kalangan para ulama yang selalu bergantian, dari yang lalu kemudian dari yang belakangan menggantikan yang lalu, terus-menerus ada. Ini kan sudah kita bacakan beberapa hadisnya. Ya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Sudah kita baca juga di kitab ini. Akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi sampai menjelang hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan angin yang berhembus untuk mewafatkan semua orang yang ada iman di dalam hatinya. Tanda-tanda besar hari kiamat. Nah, dengan ini Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya, menjaga kitabnya Al-Qur'an dan menjaga hamba-hambanya dari kesesatan. Wa ta'ammal in kana fil wujudi rajulun qad faqal 'alima fil ghina wal karami wa hajatuhum ila ma 'indahu shadidatun wa huwa muhsinun ilaihim bi kulli mumkinin thumma mata wa anqata'at anhum tilkal maddatu fa mautul 'alimi a'dhamu musibatan min mauti mithli hadza bi katsir. Ibnu Qayyim membuat perumpamaan atau analogi di sini. Coba renungkan. Misalnya ada di alam nyata seorang yang dia melebihi orang lain, melebihi orang yang berilmu misalnya dalam sisi kekayaannya dan kedermawanannya. Suka bagi-bagikan hartanya untuk manusia. Ya. Kebutuhan manusia kepada orang ini, kepada harta yang ada padanya sangat besar. Dan dia pun selalu berbuat baik, mendermakan hartanya kepada mereka dengan segenap yang dia mampu. Kemudian dia meninggal. Sehingga terputuslah pemberiannya atau kedermawanannya karena hartanya diambil oleh ahli warisnya yang belum tentu seperti dia sifatnya. Ya. Maka kematian seorang yang berilmu saja lebih besar musibahnya dibandingkan kematian orang seperti ini dengan perbandingan yang sangat jauh, kata beliau. Bikathir, dengan perbandingan yang sangat banyak. Ya, padahal dia memberikan hartanya, menginfakkan hartanya. Coba kita renungkan hal ini, ya. Karena
Kebutuhan harta berhubungan dengan jasad kita. Kalau ilmu berhubungan dengan kebutuhan rohani kita, kebutuhan hati kita yang menjadikan kita hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbandingan yang tentu tidak akan bisa didekatkan sama sekali apalagi disamakan. Barakallahu fikum. Nah. Wa mithlu hadza yamutu bimautihi umamun wa khalaik. Maka orang yang seperti ini, orang seperti yang berilmu ini, ketika dia mati maka kematiannya akan menjadikan kematian banyak umat manusia dan khalaik, banyak suku-suku. Ya, ini matinya merupakan sebab kematian massal. Ya, mungkin hidup tubuh mereka tapi hati kebanyakan orang akan mati, akan menjadi gelap karena hilang bimbingan kebaikan darinya. Kama qila, ini seperti pernyataan dari beberapa penyair yang mengatakan, penyair Arab, ta'allam marraziyatu faqda malin wala syatan tamutu wala ba'iru walakinna ar-raziyata faqda hurrin yamutu bimautihi basyarun kathiru. Ketahuilah, ya, bukanlah keburukan itu dengan hilangnya harta, atau bukan dengan kematian seekor kambing atau seekor unta. Tetapi yang namanya keburukan itu adalah hilangnya kemerdekaan. Yang ketika matinya hal ini menjadikan sebab kematian banyak orang, kematian massal. Wa qala akhar, penyair yang lain mengatakan, fama kana qaisun hulka wahidin walakinnahu bunyanu qaumin tahaddama. Fama kana qaisun, tidaklah si Qais itu, ya, orang yang bernama Qais, kebinasaannya atau kematiannya seperti kematian orang biasa, kematian salah seorang di antara kamu. Akan tetapi dia itu ibaratnya seperti bangunan yang ketika dia mati berarti bangunan satu sekelompok besar, sejumlah besar manusia yang hancur. Kematiannya adalah seperti bangunan besar yang hancur. Yakni kebinasaannya atau kematiannya adalah kematian massal bagi umat manusia lainnya. Ini perumpamaan orang yang berilmu, bagaimana ketika cahaya ilmu mereka tidak tersebar lagi, entah karena mereka keluar meninggalkan tempat tersebut, atau ketika mereka mati atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja, baik Radio Roja Cilengsi maupun Radio Roja Bogor, maupun para pendengar setia Radio Roja Kendari rahimakumullah, kita harus ingat kehilangan majelis ilmu, kehilangan bimbingan dari ilmu agama, dari ilmu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kematian yang hakiki. Oleh karena itu, kondisi yang paling mengenaskan di saat-saat kita sekarang di masa-masa wabah pandemi COVID-19 bukanlah masalah yang berhubungan dengan, ya, ekonomi, masalah harta, meskipun itu juga merupakan masalah. Tapi yang paling besar adalah masalah pengajian. Masalah kita kemudian terhalangi untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang, ya, dalam kondisi-kondisi udzur seperti ini kita tetap bisa melaksanakan ibadah di rumah kita. Tapi apakah antum tidak merasakan? Jelas ada pengaruh perbedaannya antara orang yang melaksanakan ibadah di rumah dengan orang yang melaksanakan ibadah di masjid. Mulai dari dia akan berlambat-lambat, mulai dari masalah khusyuknya, ya. Dan yang paling penting adalah masalah yang berhubungan dengan bimbingan agama. Kita bisa mendengarkan memang melalui media on air, misalnya dengan radio, atau juga melalui online, atau melalui televisi misalnya. Bisa kita dengarkan. Tapi suasananya berbeda dengan antum menghadiri majelis ilmu langsung. Keberkahannya akan berbeda. Pengaruhnya terhadap hati kita juga akan berbeda. Oleh karena itu, perkara ini harusnya menjadi fokus dalam doa-doa kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kita meminta agar dikembalikan harta kita, tapi dikembalikan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan sebab yang menumbuhkan keimanan kita, yang menumbuhkan kebaikan di dalam diri kita. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, selesai pembahasan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang panjang, segi yang ke-37. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Untuk kesempatan berikutnya kita teruskan lagi di segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu yang berikutnya. Semoga bermanfaat.
dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua untuk dunia dan akhirat. Saya persilakan kalau yang ingin bertanya sebelum kita akhiri kajian di pagi hari ini. Barakallahu fikum, tafadhol. Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya seputar materi yang disampaikan oleh beliau. Dan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan berada di mana? Dengan keadaan dari Cianjur. Kandan di Cianjur, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya begini Pak Ustadz. Ada kadang-kadang seorang yang berpendapat bahwa kalau kita mengikuti madhab Imam Syafi'i, katanya harus semuanya mengikuti pendapat beliau Ustadz. Sedangkan yang saya tahu kan jadi tidak seperti itu. Jadi bagaimana cara membantahnya? Apakah Imam Syafi'i mengharuskan mengikuti semua yang dia fatwakan? Dan bagaimana apakah ada murid beliau yang menyelisihi pendapat beliau Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah. Syukran barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa fiik barakallah. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Bapak yang ada di Cianjur tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau, kepada keluarganya dan juga kepada kita semua. Ya, jelas pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang sangat keliru dan bahkan bertentangan dengan prinsip dasar Islam, yaitu kita hanya menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita ambil semua ucapannya karena beliau hanya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, tidak lain yang beliau sampaikan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Adapun Imam Syafi'i adalah manusia biasa. Ada imam-imam lain juga yang seperti dia yang juga kita katakan mereka bisa salah bisa benar. Selama itu kita dapatkan keterangan dari para ulama lain yang membawakan dalil tentang pendapatnya yang salah, maka tidak boleh kita jadikan semua ucapan Imam Syafi'i kita harus ikuti. Berarti seolah-olah kita menempatkan dia seperti Nabi yang tidak mungkin salah. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un." Semua manusia itu banyak berbuat salah, bukan sekali salah, banyak khata', sering berbuat salah. Cuma Rasulullah SAW yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan para nabi yang lain alaihissalatu wassalam. Jangankan Imam Syafi'i, sahabat saja, Umar ibn al-Khattab, Abu Bakar as-Siddiq, radhiyallahu taala anhum dan sahabat yang lain bisa salah dalam pendapat pribadi mereka. Apalagi yang di bawah mereka. Ya. Oleh karena itulah, jadi ini dari segi pemahaman dasar agama salah. Kemudian dari pernyataan Imam Syafi'i sendiri tidak pernah beliau mengatakan seperti itu. Orang yang mengatakan ucapan tadi, dia justru menentang pendapatnya Imam Syafi'i sendiri. Maka tertolak secara langsung. Apa kata Imam Syafi'i? Jadi Bapak bisa membeli buku terjemahan dari kitab Sifatul Salatin Nabi, karya dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Banyak di toko-toko buku terjemahannya. Di situ dinukilkan pendapat dari imam madhab yang mereka berlepas diri dari orang-orang yang berfanatik kepada pendapatnya. Jadi Imam Syafi'i berlepas diri dari orang yang mengatakan tadi. Beliau pernah mengatakan, ya, ajma'al muslimuna ala annahu man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahad. Semua kaum muslimin telah sepakat bahwa barang siapa yang telah jelas di hadapannya satu sunnah atau hadis Rasulullah SAW, maka tidak halal dia meninggalkan hadis ini karena ingin mengikuti ucapan siapapun. Imam Syafi'i juga mengatakan, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Jika satu hadis telah sahih, maka itulah madhabku, itulah pendapatku. Imam Syafi'i juga mengatakan, kullu qaulin an Rasulillah SAW fahuwa qauli, kullu hadithin an Rasulillah SAW fahuwa qauli wa illam tasma'uhu minni. Semua hadis dari Rasulullah SAW itulah pendapatku meskipun kamu tidak mendengarkannya dariku. Ini jelas pernyataan beliau. Murid-murid Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi sangat sering dan banyak pendapat-pendapat beliau yang tidak sesuai dengan
madhab Imam Syafi'i. Saya katakan tadi kalau Bapak merujuk ke kitab yang saya sebutkan tadi, terjemahan kitab Sifat Salat Nabi, di bagian muqaddimah dibawakan contoh beberapa ulama besar dari kalangan madhab Imam Syafi'i yang menyelisihi madhabnya. Demikian pula dari ulama-ulama madhab yang lain. Seperti Imam Nawawi dan yang lainnya. Ya, terjemahan kitab Sifat Salat Nabi karya dari Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, bisa kita lihat yang menunjukkan Imam Syafi'i tidak pernah menyatakan seperti ini. Jadi ucapan orang tadi tertolak dengan sendirinya. Dia berbicara dari hawa nafsunya sendiri. Imam Syafi'i tidak pernah menyetujuinya, apalagi dalil dari Al-Qur'an, dari hadits-hadits Nabi SAW. Tidak ada satupun yang menyuruh kita untuk berfanatik kepada seorang manusia selain dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, yang kita ambil semua ucapan beliau karena beliau dijaga dari kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, masih kami buka sesi interaktif kembali, dan kepada Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ini Amba Awo di Batam ini Roja TV ya Pak? Iya, betul Ibu. Silakan Ibu pertanyaannya Ibu. Pertanyaan saya gini, kajian di tempat saya, kajian sunnah kan belum buka sholat jamaah untuk orang, untuk laki, maksudnya untuk suami saya lah ya. Tapi di masjid dekat kami ini sudah buka sholat Jumat, sholat jamaah lainnya gitu. Bagaimana Pak Ustadz? Apakah kami harus mengikuti yang jamaah, apa harus mengikuti yang kajian Ustadz kami yang sunnah yang belum buka ininya, dibuka masjidnya gitu maksudnya. Mengikuti sholat Ibu ya, maksudnya. Harus mengikuti yang mana gitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Ustadz kami persilakan menjawab. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan keluarganya, juga untuk kita semua. Ya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita lihat kondisi daerahnya Ibu ya. Jadi lihat kondisi daerah yang Ibu terangkan tadi. Yang saya pahami tadi, ada masjid dekat rumahnya yang sudah buka, sudah mulai menyelenggarakan sholat 5 waktu dan sholat berjamaah. Adapun tempat kajiannya, masih tempat yang dia menghadiri kajian sunnah yang mungkin agak jauh belum membuka. Maka melihat kondisi di daerah tersebut, tentu hukum asalnya bagi suami ibu itu sholat berjamaah di masjid yang terdekat. Itu ada hadisnya yang memerintahkan demikian. Itu hukum asalnya. Kecuali kalau ada hal-hal yang menghalangi. Hukum asalnya kalau seandainya di masjid tersebut, di sekitar masjid yang dekat rumah ini ternyata kondisinya penyebaran wabah COVID-19 tidak besar, atau dihukumi sebagai daerah yang belum zona merah, maka apalagi pemerintah sekarang sudah mengizinkan melaksanakan sholat berjamaah termasuk sholat Jumat, tentu dengan tetap menjaga melakukan hal-hal yang sesuai dengan protokol kesehatan seperti pakai masker atau yang lainnya, maka hukum asalnya dia melaksanakan sholat berjamaah di masjid dekat rumahnya. Adapun masjid yang tempat dia mengikuti kajian sunnah, mungkin masih ada pertimbangan-pertimbangan atau daerahnya masih mungkin daerah yang belum memungkinkan untuk melaksanakan tersebut, mereka punya alasan tersendiri. Adapun di daerah tempat tinggal ibu saat ini, maka suami disuruh melihat, memperhatikan kondisi sekitar. Kalau ternyata masih banyak penyebaran di sekitarnya atau masih zona merah, ya maka tetap melaksanakan sholat di rumah. Tapi kalau tidak demikian, maka kembali kepada hukum asal, kewajiban seorang laki-laki untuk melaksanakan sholat berjamaah dan sholat Jumat di masjid-masjid kaum muslimin, dalam hal ini masjid yang terdekat dengan rumahnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk ibu yang bertanya di Batam. Mudah-mudahan dapat difahami. Khotul Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui 6. Silakan yang sudah masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana? Dengan Ibu Tini di Jakarta Timur. Silakan Ibu Tini. Ini Pak Ustadz, tadi apa yang dibahas dengan Pak Ustadz itu? Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kita kalau selama ini kan berapa bulan ini ada wabah itu kan, memang kajiannya di rumah ya, baik melalui YouTube atau lainnya gitu. Memang kayaknya kurang fokus ya Pak Ustadz. Jadi misalnya kita udah lagi serius, tiba-tiba ada tamu atau mengerjakan rumah atau dan lain sebagainya gitu Pak Ustadz. Itu kadang-kadang jadi menimbulkan
rasa futur gitu Pak Ustadz. Jadi gimana Pak Ustadz, kira-kira pahalanya seperti apa gitu Pak Ustadz? Syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat dari beliau tadi ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Ya, memang saya sudah katakan tadi, akan berbeda majelis ilmu itu dihadiri langsung dengan yang kita dengarkan melalui televisi misalnya, atau radio, ataupun online, atau yang lainnya. Ya, akan berbeda memang. Cuman karena kondisi, maka inilah yang bisa kita lakukan. Ya, kita cuma bisa mendekatkan kepada hal-hal yang memang itu sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Kita juga tidak meninggalkan majelis ilmu karena sengaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala yang sempurna bagi kita, karena kita ketahui Allah Subhanahu wa taala dalam urusan pahala itu akan memberikan secara sempurna bagi orang yang mengerjakan sesuatu kurang karena ada udzur. Sebagaimana kita ketahui dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Ketika seorang hamba sedang sakit atau sedang bersafar, maka dituliskan baginya sama dengan seperti yang dia amalkan biasanya ketika sedang mukim dan sedang sehat, ya. Seperti itu dapatkan pahalanya. Tentu dia sedang sakit dan sedang safar. Ibadah-ibadah yang dikerjakannya kurang. Tapi karena kekurangan ini bukan karena sengaja, cuma karena ada halangan yang dibenarkan dalam syariat, maka kutiba lahu, dituliskan baginya pahala seperti yang diamalkannya sewaktu dalam keadaan sehat, dalam keadaan dia tidak sedang safar. Makanya oleh karena itu, bagi orang yang sungguh-sungguh dalam mencintai ilmu agama, pasti dia akan berusaha memanfaatkan yang ada. Bukan berarti karena dia sholatnya di rumah misalnya bagi laki-laki, dia bermalas-malasan, sholat juga tidak di awal waktu, masih sudah dikumandangkan adzan dia masih bersantai-santai, berarti dia tidak merindukan sholat orang yang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Beda kalau ada udzur, ya. Tapi kalau tidak ada udzur, tidak ada penghalang, tidak ada sesuatu yang menghalangi, harusnya dia bersegera. Sama dengan majelis ilmu yang biasanya dia dengarkan, dia bermalas-malasan. Kalaupun dia dengar juga tidak konsentrasi, dan ini membutuhkan kita berjuang menundukkan hawa nafsu kita. Kalau kita perhatikan atau kita berikan perhatian kepada kebaikan agama kita, mestinya kita akan fokus, kita akan berusaha melatih diri kita, kita akan berusaha untuk memberikan waktu-waktu kita yang terbaik agar kita manfaatkan untuk mendengarkan kajian agama meskipun melalui media yang ada, tidak langsung, tapi kita berusaha semaksimal mungkin setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menundukkan hawa nafsu kita agar bisa berkonsentrasi mendengarkan ilmu tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz, dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari Jawa Barat. Anda seorang mahasiswa yang tengah belajar sunnah, namun di tempat Anda sudah mendapatkan kajian sunnah. Apakah tidak mengapa jika Anda mengikuti kajian di majelis lainnya dari sebuah ormas? Dan insya Allah bisa menghindari di majelis tersebut yang terdapat perkara-perkara bid'ahnya. Ataukah cukup bagi Anda untuk mengikuti kajian yang yang disampaikan melalui YouTube? Apakah sebab karena keterbatasan majelis ilmu yang Anda dapatkan, Ustaz? Mohon memberikan penjelasan, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan limpahan kebaikan kepada beliau, juga kepada kita semua. Ya, hukum asalnya kita ketahui dari kaidah dari para ulama salaf, seperti pernyataan Imam Muhammad ibnu Sirin yang sangat terkenal dinukil dalam kitab Sahih Muslim, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu agama yang kamu pelajari itu menyangkut kebaikan agamamu, kebaikan imanmu, maka lihatlah dari siapa kamu mempelajari ilmu agamamu. Ya, ini tidak semua orang yang berbicara bisa kita dengarkan. Kita harus lihat apakah dia berilmu, kemudian dari segi pemahamannya tidak menyimpang dari pemahaman para sahabat. Itu yang menjadi patokan. Kalau sehubungan dengan pertanyaan ini,
Apakah dia boleh mendengarkan dari pengajian yang diselenggarakan oleh sebuah ormas tertentu? Kalau kita katakan ormas ini pemahamannya menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tentu yang diundangnya kemungkinan besar seperti itu, ya maka jangan hadiri. Karena kalau Anda mengatakan bisa menghindari bid'ahnya, bagaimana Anda mengetahui? Kalau dia adalah orang yang pintar, mengemas dengan kata-kata yang indah untuk memasukkan pemahaman-pemahamannya, bagaimana Anda bisa sadar sementara Anda baru mengaji, baru mengikuti kajian? Akan terpengaruh. Beda kalau seandainya mungkin ormas ini cukup bebas, dia mengundang kadang-kadang ustadz yang bagus diundang, kadang-kadang juga yang pemahamannya menyimpang, atau kadang-kadang atau sering juga dia mengundang ustadz yang bagus, ya antum hadiri kajian dari ustadz-ustadz yang pemahamannya benar. Ketika diundang ormas tersebut tidak mengapa, seandainya seperti itu. Ya, kita katakan asalnya, sekali lagi kita hanya mengikuti kajian dari seseorang yang berpemahaman benar dan punya ilmu dalam masalah ini. Latar belakang dia belajar di mana, kemudian pemahamannya lurus. Itu yang kita jadikan sebagai patokan. Kalau tidak ada, maka kita mencukupkan diri dengan mendengarkan dari media online atau Rojak TV atau yang lainnya yang kita ketahui. Itu jelas-jelas insya Allah lebih selamat karena pemahamannya lebih dekat kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah Ustaz, jazakallah khairan. Dan satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pesan singkat yang masuk Ustaz, tolong dijelaskan. Ada yang mengatakan bahwasannya ketika diperbolehkan sholat di masjid yang berjarak dan keadaannya memang demikian, maka disampaikan bahwasannya lebih baik sholat di rumah bersama keluarga yang safnya rapat, Ustaz. Apakah memang benar demikian, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali. Memang itu ada pendapat sebagian dari para ulama yang mengatakan demikian, tapi banyak dari para ulama yang membolehkan saat ini untuk kita melaksanakan sholat di masjid bagi daerah-daerah yang sudah aman di sekitar masjidnya, ya, dengan tetap berpegang teguh dengan protokol kesehatan, penjagaan penularan penyakit, seperti tadi pakai masker misalnya, atau dibuat jarak. Cuman kalau kita yakini daerah kita misalnya bukan lagi daerah yang tersebar banyak di sekitarnya, kemudian bukan termasuk masjid yang banyak dikunjungi orang, ada sebagian masjid-masjid yang agak masuk ke dalam, maka ini kita laksanakan sholat dengan apa adanya, dengan tetap softnya dirapatkan, ataupun kalau renggang tidak sampai direnggangkan, ini tidak mengapa kita lakukan demikian. Yang jelas yang masalah merenggangkan soft itu banyak difatwakan tentang bolehnya oleh para ulama, maka kita berpegang teguh dengan fatwa para ulama besar kita yang ada di Arab Saudi, yang mereka menyebutkan tentang kebolehan hal ini, ya. Kemudian sebagian dari para ulama yang ada yang tadinya melarang, kemudian sekarang juga sudah memperbolehkan, seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, karena kondisi darurat seperti ini. Maka kalau seandainya kita memandang di daerah kita, masjid yang kita melaksanakan sholat di tempat itu adalah masjid yang sekitarnya sudah aman, kemudian juga jauh dari tempat berlalu lalangnya orang-orang, sehingga setiap orang bisa mampir ke situ. Kalau seandainya aman dari kondisi ini, maka kita sholat seperti biasa, insya Allah tidak mengapa. Cuman kalau di masjid-masjid yang kita khawatirkan kemudian dipraktekkan tentang penjagaan jarak juga, ini fatwa dari para ulama yang mengatakan diperbolehkan hal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ini merupakan pertanyaan yang terakhir. Cukupkan sampai di sini insyaallah. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.